Provinsi Riau, Saudara. Jadi gini, saya dari kemarin saya sampaikan kan, saya nggak terlalu nyaman dengan istilah-istilah new normal, PSBB, apapun lah nama istilahnya. Yang jelas, saya berulang kali juga menyampaikan, orang yang survive, orang yang bisa selamat, atau makhluk hidup yang selamat, itu adalah makhluk hidup yang bisa beradaptasi. Nah, sekarang kalau mau makan aja gitu ya. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu. Artinya mau diberlakukan kata istilahnya new normal atau apa normal atau apapun, yang penting Anda pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Sering-sering cuci tangan. Hindari kerumunan. Cukup 3 itu aja. Nah, kita kan dari awal tidak mengenal lockdown. Kecuali kalau kita mengenal lockdown. Makanya kan antara PSBB dan tidak PSBB, new normal ataupun tidak ada new normal, perbedaannya kan nggak terlalu kentara sebenarnya. Bandel-bandelnya masih kayak gitu juga gitu loh. Jadi sekarang intinya, jadi saya juru bicara pemerintah Provinsi Riau, tapi saya juga seorang dokter gitu loh. Artinya yang saya sampaikan juga berdasarkan profesionalnya. Bukan berarti ini normal terus kita bisa berlaku seenaknya. Terus kemudian kita kembali lagi ke pasar. Kita sholat berjamaah di mana. Bukan seperti itu maksudnya. Ada protokol-protokol kesehatan yang kemarin juga saya sampaikan. Apapun kegiatan kita sekarang nih, sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, yang nomor 1 di atasnya adalah protokol kesehatan. Baru sesudah itu bercabang ke bidang-bidang tersebut. Baru kemudian ada detailnya. Nah, ini harus disamakan persepsi kita bersama. Sekarang persepsi di masyarakat kan nggak seperti itu. Begitu pemerintah menyatakan PSBB tidak lagi berlaku, atau misalnya pemerintah kota menyatakan kita sudah baik-baik saja, atau bukan seperti itu. Bukan semuanya berjalan baik-baik, bukan seperti itu. Kemarin Bapak Gubernur juga menyampaikan hal yang sama, dan ini harus ditekankan. Dan saya ingin media itu menekankan hal ini, bukan PSBB tidak berlaku lagi yang ditekankan. Tapi yang perlu ditekan yang 3 tadi, pakai masker. Kalau nggak pakai masker Anda ditangkap, nah gitu. Harusnya seperti itu. Harus ada hukuman mestinya kalau orang yang nggak mau pakai masker. Karena sudah 3 bulan disosialisasikan dan nggak perlu juga pakai masker ini. Pakai masker bedah, masker kain biasa pun boleh. Nggak ada kain, baju pun boleh diginikan. Jadi intinya sekarang kita bertanggung jawab nggak terhadap diri kita sendiri, terhadap diri kita, terhadap keluarga. Kalau sayang keluarga kita, pakai masker. Karena kalau nggak, Anda nggak pakai masker, terus di luar Anda berkeliaran, ada orang kena, terus Anda bawa pulang ke rumah. Nanti kalau anaknya sakit, jangan protes gitu loh. Kok bisa kalau sebelumnya bandel gitu. Jadi jangan berpikir ini buat petugas kesehatan, bukan buat pemerintah, bukan buat saya, Anda, keluarga kita sendiri gitu. Ya? Oke. Ya. Apa bedanya penerapan new normal ini dengan herd immunity, Bang? Apa itu? Herd immunity. Herd immunity yang kayak gini. Herd immunity itu artinya kita dibiarkan mendapat imunitas sendiri. Akhirnya semua orang kena virus COVID-19, masuk virus COVID-19 ke tubuhnya, kemudian diharapkan sembuh. Sesudah sembuh dia punya kekebalan. Sama kayak influenza. Jadi kalau kita sebelum COVID-19 kan hampir tiap bulan, hampir sekali dua, mungkin setahun itu 3 kali kita kena flu. Nggak ada yang nggak kena flu, pasti kena flu. Radang tenggorokan, pilek, batuk, demam sebentar 2-3 hari, itu flu biasa. Artinya kita semua ini sudah pernah kena flu biasa dan kemudian ada kekebalan di tubuh kita sehingga begitu flunya, virus influenzanya masuk lagi, kita bisa melawan tanpa obat. Itu namanya herd immunity. Nah, permasalahannya COVID-19 tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena kalau COVID-19 kena kepada orang tua kita, kakek kita,
paman kita yang umurnya di atas 60 tahun, 80% mereka meninggal. Artinya kalau kita bebaskan ini, biarkan kayak yang melakukan seperti ini adalah negaranya Swedia. Swedia tidak mengenal social distancing atau physical distancing dari bulan Maret, April, dan Mei awal. Mereka biarkan, mereka harapkan masyarakatnya kena semua, kemudian kebal. Ternyata hal yang mereka lakukan menimbulkan dampak yang luar biasa. Angka kematian Swedia termasuk paling tinggi di dunia. Angka kematian Swedia itu hampir mencapai 14%, 13% lebih. Artinya dari 100 pasien COVID, 13 meninggal. Apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak. Karena nanti yang berisiko bukan yang ini, yang umurnya di bawah 60. Yang berisiko siapa? Ya orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Saya pikir nggak ada pernah, kalau orang waras nggak ada yang ikhlas orang tuanya sakit karena COVID terus meninggal, itu saya pikir nggak ada. Itu dia herd immunity. Tadi perbedaannya dengan apa tadi pertanyaannya? New normal yang diterapkan. New normal itu bagian dari kegiatan kita yang berlaku supaya kita bisa melakukan suatu kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, dan pendidikan kembali, tetapi dengan cara yang berbeda. Semuanya akan berbeda. Termasuk bagaimana kita antri. Antri dulu kan nggak mungkin jarak 1 meter, sekarang harus jarak 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter nggak boleh. Nah sekarang masalahnya, yang jadi masalahnya, dari tadi pagi saya heboh di media sosial mengenai sholat Jumat. Mana Jumat hari ini nih? Karena sebenarnya udah nggak PSBB. Apakah sudah boleh? Sekarang logikanya, jumlah kasus positifnya masih ada terus. Saya nggak tahu, misalnya kalau saya ikut tadi sholat Jumat di masjid berjamaah dengan cara yang normal, cara yang sebelumnya, yang rapat-rapat, saya nggak tahu sebelah saya positif atau enggak. Kalau seandainya dia positif, kebetulan daya tahan saya kurang baik, saya bawa pulang itu penyakit. Kemudian ada orang tua saya, ada nenek saya, ada kakek saya bersalaman, saya serumah dengan dia misalnya. Kemudian dia sakit, jangan sesali. Artinya kalau misalnya kita sakit, jangan sesali, itu bukan ulah siapa-siapa. Mungkin akibat ulah kita sendiri, kita nggak pakai masker, kita lupa cuci tangan, kita lupa segala macam, kita nggak lakukan social distancing. Kayak ngasih khutbah saya jadi. Yuk, lanjut, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Terjawab kan? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dok. Ya. Lama-lama jadi